Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zafira Zahra dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Di video kali ini, saya akan melakukan observasi tipologi belajar sebagai salah satu tugas dari mata kuliah Psikologi Pendidikan. Nah, tujuan dari observasi kali ini itu untuk mengetahui kecenderungan gaya belajar responden berdasarkan hasil wawancara dan juga instrumen bahan gaya belajar yang sudah diberikan. Nah, di video kali ini saya akan mewawancari salah satu responden yang saat ini duduk di bangku SMA. Langsung aja, mungkin boleh perkenalkan diri dulu dari nama, umur, dan juga sekarang kelas berapa. Perkenalkan, nama aku Najah dari kelas 11 SMA, umur aku 16 tahun. Oke, langsung aja kita ke pertanyaannya. Nah, kalau belajar nih buat ujian, biasanya kamu bisa ngapain dulu? Langsung baca dari buku pelajarannya atau mungkin ada video nggak yang bisa ditonton atau mungkin kayak dari penjelasan guru yang direkam gitu? Kalau aku sih lebih bisa belajar dengan mendengarkan, karena aku kan lebih mendalaminya itu kayak nangkepnya itu dari suara-suara gitu. Jadi aku lebih suka mendengarkan dari audio gitu ya, sama mungkin penjelasan orang lain. Iya. Oke. Terus selanjutnya, misalnya kalau guru lagi ngejelasin materi nih di kelas, menurut kamu lebih gampang paham kalau gurunya cuma jelasin atau sambil nulis di papan tulis, atau mungkin gurunya sambil ngasih gambar atau ilustrasi gitu? Kalau aku lebih suka guru yang menjelaskan sambil ngasih kayak ilustrasi gambar-gambar gitu, jadi lebih gampang ditangkapnya gitu. Berarti harus gurunya tuh jelasin sambil ngasih gambaran-gambaran pelajarannya juga gitu. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya, kalau ada nggak sih materi yang menurut kamu tuh susah, terus biasanya kamu ngapain gitu buat ngatasin kesulitan belajar itu? Kalau dari SMP sih aku emang kurang di bidang kayak hitung-hitungan, kayak MTK, fisika gitu. Dengan cara aku tuh belajar latihan setiap malam sebelum ulangan atau apa, kita latihan terus beberapa soal gitu. Oh, berarti biasanya itu udah disiapin dari jauh-jauh hari gitu ya, biar pas hari H tuh udah ngerti karena udah tahu itu sulit gitu kan. Oke. Selanjutnya, waktu belajar di rumah kamu lebih suka suasananya gimana? Misalnya kayak di kamar, sepi, atau mungkin sambil dengerin musik, atau bisa jadi kayak harus ada temen nyemil atau gimana? Kalau aku lebih suka ruangan yang sepi karena kayak lebih fokus aja gitu. Karena biasanya kalau suasananya lebih sepi jadi bisa lebih fokus gitu ya kalau lagi belajar. Oke. Selanjutnya, menurut kamu pelajaran apa yang paling mudah? Kalau menurutku pribadi, aku lebih suka kayak agama, karena agama itu udah ada di keseharian kita, kayak gampang betul. Kan mengenalnya dan ya, juga bisa kita mengaplikasikan sehari-hari gitu ya. Kalau pelajaran agama bisa yang kita pelajari itu juga yang bisa kita lakukan sehari-hari gitu. Jadi ngerti sesuai dengan kegiatan sehari-hari kayak gitu. Oke. Terus pertanyaan selanjutnya nih, kalau guru cuma ceramah hampir 1 jam tanpa gambar, tanpa video, atau tanpa praktik di kelas, biasanya itu kamu masih bisa fokus nggak, atau malah jadi kehilangan konsentrasi, terus jadi ngantuk, jadi nggak ngerti apa gimana? Jujur kalau guru kayak gitu sih aku kayak susah buat menangkap penjelasan dari guru itu, karena aku kan emang dari awal bisanya yang ada ilustrasi gambar-gambar gitu kan. Betul. Jadi bisa memahami sedikit-sedikit tapi yang nggak senangkap itu jadi penjelasan. Betul. Jadi bosen juga ya, gampang bosen kalau kayak gitu karena nggak ada hal yang bikin menarik dari pembelajarannya. Oke. Terus selanjutnya, pernah nggak kamu merasa lebih cepat paham setelah praktik langsung dibanding cuma membaca buku? Misalnya, kan kita ada buku pelajaran nih pasti, misalnya mau ujian. Tapi biasanya tuh mungkin kamu lebih mudah kalau dipraktikkan secara langsung gitu, iya nggak? Justru aku lebih suka mempraktikkan karena ada pergerakan dari badan kita loh, kayak aku pernah melakukan ini, melakukan itu, jadi lebih ingat gitu. Oh iya, jadi lebih kayak tertanam gitu ya, kayak gini daripada dibanding cuma baca-baca doang, karena biasanya kan kayak beda praktik langsung sama cuma teori gitu kan. Oke, terus selanjutnya, kalau disuruh milih kamu lebih suka belajar sendiri atau bareng teman? Kalau aku lebih suka belajar sendiri karena aku kayak kalau belajar bareng teman tuh banyak ke distract-nya gitu, karena banyak ngobrolnya ya. Betul. Biasanya kalau sendiri juga lebih bisa fokus gitu ya. Berarti kalau bareng teman malah banyak ngobrolnya, banyak mainnya. Oke, mungkin masuk ke pertanyaan terakhir. Menurut kamu kalau belajar itu tipenya yang lebih gampang membaca buku, mendengar, atau mempraktikannya secara langsung? Kalau aku sih lebih suka mendengarkan sama mempraktikkan. Kalau mendengarkan itu karena kita bisa sambil
tiduran, kita sambil bisa santai-santai, kita bisa mendengarkan pelajaran itu. Terus kalau mempraktikkan itu kita kayak bisa lebih ingat aja gitu apa yang kita lakukan Betul. pada saat itu. Jadi kayak kalau dilakuin tuh biasanya tubuhnya tuh lebih ingat gitu. Jadi misalnya kita lagi ujian itu oh iya kemarin tuh kayak gini. Oke. Mungkin sampai situ aja wawancara atau observasi tentang tipologi belajar aku kepada responden aku yang anak SMA ini. Terima kasih banyak sudah mau menjadi responden pada observasi kali ini. Oke baik, berarti berdasarkan hasil wawancara serta pencocokan jawaban responden tadi dengan instrumen penilaian tipologi belajar, dapat disimpulkan bahwa responden itu memiliki kecenderungan gaya belajar visual dan juga auditori. Kenapa? Karena responden ini lebih cocok kalau belajar itu sambil mendengarkan dari penjelasannya daripada membaca buku. Juga lebih suka kalau ada ilustrasi-ilustrasi yang digunakan atau gambar-gambar atau video juga yang digunakan saat pembelajaran berlangsung seperti itu. Jadi dengan mengetahui tipologi belajar tersebut, responden diharapkan dapat memilih strategi belajar yang tepat sesuai kebutuhannya ke depannya gitu, seperti mungkin membuat mind map, menggunakan warna pada catatan, dan juga menonton video pembelajaran. Juga bisa memanfaatkan media visual lainnya agar proses belajarnya itu jadi bisa lebih efektif. Mungkin demikian observasi belajar yang telah saya lakukan. Semoga hasil observasi kali ini dapat memberikan gambaran mengenai pentingnya memahami gaya belajar setiap peserta didik agar proses pembelajaran menjadi lebih efektif. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.